Yap. Jadi ada roda masanya M, jari-jarinya B ya. Kayak gitu. Dia bilang rodanya bisa dianggap cakram gitu. Jadi dengan menganggap rodanya itu sebagai cakram, kita bisa tahu momen inersianya setengah MB kuadrat. Kayak gitu ya. Oke. Setelah itu, rodanya ini membentuk satu rangkaian gitu ya, yang dihubungkan dengan batang. Panjang batangnya itu H gitu ya. Nah ini satu rangkaian ini nih sebenarnya bagian belakang dari mobil gitu ya, roda belakangnya mobil. Oke, dia bilang juga bahwa porosnya roda belakang membentuk lingkaran terhadap pusat tikungan dengan jari-jari R. Jadi nanti si pusat rodanya ini, poros rodanya membentuk lintasan lingkaran gitu ya, dengan jari-jari R. Oke, ini R. Habis itu ditanya perbandingan energi kinetik roda yang luar dibanding roda yang dalam. Eka luar per Eka dalamnya berapa? Oke, pertama-tama kita asumsiin si porosnya ini punya kecepatan V. Kayak gitu ya. Ini punya kecepatan V. Berarti kecepatan sudut si poros roda ini terhadap, kan dia muter tuh terhadap pusat tikungannya. Berarti kita bisa definisiin omeganya itu V per R. Jadi misalnya omeganya nilainya 2 radian per second. Jadi nanti 1 second kemudian si poros roda itu ada di sini dengan sudutnya ini 2 radian gitu. Kayak gitu ya. Jadi omega besar di sini itu maksudnya kecepatan sudut si poros roda muter terhadap pusat tikungan. Kayak gitu ya. Oke. Kita udah tahu itu. Jadinya si pusat roda ini, si roda ini, dan si roda yang ini akan punya kecepatan yang berbeda. Yang lebih dalam itu akan lebih lambat, yang lebih luar akan lebih cepat. Kayak cukup masuk akal ya. Kan kalau misalnya kita punya benda yang berputar terhadap satu poros dengan kecepatan sudut omega, berarti si tiap titik di benda itu punya kecepatan omega kali R gitu kan ya. Konteksnya kalau dalam hal ini berarti si ban yang dalam ini punya kecepatan omega besar dikali R min H per 2. Kayak gitu ya. Habis itu si ban yang luar ini akan punya kecepatan omega dikali R ditambah H per 2. Oke. Sekarang kita udah tahu kecepatan roda dalam dan roda luarnya. Perlu diingat bahwa rodanya itu bukan hanya gerak linear aja, tapi dia juga berputar terhadap porosnya sendiri. Gitu ya. Berputar terhadap pusat cakramnya ini. Jadi omega ban yang dalam itu, jadi jangan pusing ya, ini ada omega besar, terus ini ada omega kecil. Omega besar itu kecepatan sudut si poros roda ini berputar terhadap pusat tikungan. Tapi kalau omega yang ini, itu kecepatan sudut si cakram ini berputar terhadap pusatnya. Pusat cakram itu sendiri gitu ya. Yap, kayak gitu. Jadi kalau kalian ingat, si roda ini nggak dijelasin sih di soal, dia tidak slip atau slip. Tapi ya normalnya kita bisa asumsiin dia tidak slip. Jadinya omeganya itu V per R. R-nya dalam hal ini adalah B, jari-jari rodanya. Hubungan tidak slip ya, V sama dengan omega R gitu. Atau untuk ban yang dalam, jadinya
V-nya itu omega besar dikali R min H per 2 dibagi B. Untuk ban yang luar, omega besar dikali R ditambah H per 2 per B. Kayak gitu ya. Saranku jangan dimasukkan dulu angkanya, karena kalau kalian nyatakan dalam variabel kayak gini, masih bisa track gitu. Apakah dimensinya sama gitu. Kalau ini kita cek kan ini omega. Ini omega juga. Omega ini kan dimensinya T pangkat min 1 ya. Sepersecond gitu satuannya. Ini juga satuannya sepersecond. Ini ada R min H per 2. Itu satuannya meter. Beta. B. B ini satuannya juga meter. Jadi ini dan ini satuannya saling menghilangkan. Ini satuannya sama dengan yang ini. Masih cocok gitu ya. Lebih mudah untuk ngecek dimensinya gitu. Kalau dimensinya dari awal udah salah, berarti jawabannya pasti salah gitu aja. Untuk ngeceknya aja. Oke. Setelah kita tahu kecepatan masing-masing ban dan juga omeganya, maka kita bisa langsung cari energi kinetik keluar ditambah energi kinetik dalamnya. Kalau masih ingat, kalau benda titik itu kan energinya selalu setengah mv kuadrat gitu ya. Tapi gimana kalau benda tegar seperti ini, benda yang punya dimensi kayak ini, dalam hal ini kan cakram gitu ya. Gimana cara cari energi kinetiknya? Caranya setengah mv pusat massa kuadrat ditambah setengah I pusat massa omega kuadrat. Kayak gini ya. Ini I-nya selalu terhadap pusat massa. Jadi template-nya selalu kayak gini ya. Setengah M kali V pusat massa kuadrat tambah setengah I pusat massa omega kuadrat. Template-nya selalu kayak gitu. Nah, cara-cara yang selain ini itu kita anggap cara cepat gitu aja ya. Jika jalan pintas gitu. Oke. Kayak gini. Izin Bang. Gimana? Itu emang eka luar per eka luar ya? Salah ya. Eka luar per eka dalam. Ya, makasih. Oke. Di situ Makasih Bang. setengahnya bisa kita coret aja biar gampang. Ini M kali V pusat massa yang luar, yaitu omega kali R ditambah H per 2 kuadrat. Ini ya. Ditambah I pusat massa setengah MB kuadrat dikali omega kuadrat. Ini B kuadratnya bisa kecoret ya. Karena itu kan B kuadrat, tapi ini omeganya juga di kuadrat, jadi bawahnya ada B kuadratnya juga hilang. Oke, ini tinggal omega besar kuadrat kali R tambah H per 2 kuadrat. Yang bawah juga M omega kuadrat, tapi ini R dikurangi H per 2 tambah setengah M omega kuadrat R min H per 2 kuadrat. Kayak gini. M-nya bisa kecoret semua. Begitu juga dengan omega besar kuadratnya bisa kita coret semuanya. Jadi sisanya tinggal barang ini aja. R tambah H per 2 kuadrat ini juga. Berarti kan 3 per 2 terus barang yang dalam kurung itu kuadrat. Ntar biar nggak bingung kita coret dulu. Ini coret. Nah, yap. 3 per 2-nya hilang semua. Jadinya ini kita bisa tulis R ditambah H per 2 kuadrat per R dikurangi H per 2 kuadrat. Kayak gitu. Lalu di soal itu kita juga dikasih tahu kita boleh ambil nilai, betul nggak nih? Betul ya. Nilai B-nya nggak kepake ternyata ya. R-nya 10 hanya 2. 10 meter hanya 2 meter. Jadi 10 ditambah 2 per 2. 11 kuadrat. 121 per 10 dikurangi 2 per 2. 9. 9 kuadrat 81. Ini jawabannya. Jadi eka luarnya dibanding eka dalam itu 121 per 81. Atau ya eka luar, yang luar punya energi kinetik lebih banyak ya, lebih besar daripada ban yang dalam gitu. Nah ini kalau teman-teman nanti belajar di teknik mesin gitu ya, mungkin kalian ada yang ambil teknik mesin, itu jadi satu masalah gitu. Kalau misalnya ini kan ban yang luar,
lebih cepat daripada ban yang dalam gitu kan ya. Nah, itu jadi satu masalah gitu sih. Kalau kamu punya motor di tengah gerakin kalau kamu punya motor penggerak di tengah, motor itu kan ngasih kecepatan yang tetap ke dua bannya kan. Nah, kalau ada dua yang beda gini, itu jadi masalah. Itu sih menarik. Yap, ini pembahasannya. Teman-teman, cara belajar yang paling baik adalah setelah mendengarkan materi, kita langsung menerapkan pengetahuan tersebut. Dan salah satu cara menerapkan pengetahuan tersebut di bidang matematika dan fisika adalah mengerjakan latihan soal. Untuk teman-teman yang butuh latihan soal untuk mengasah kemampuan dan pemahamannya, teman-teman bisa berkunjung ke tempatberlatih.com. Di sana banyak latihan soal baik yang gratis maupun berbayar. Oke, selamat belajar.